dari Deka, mahasiswi Poltekkes Kementerian Sosial. Di sini saya ingin mewawancarai ibu kepala sekolah mengenai pembinaan lingkungan sekolah yang sehat. Salam kenal ya, Mbak. Baik, langsung saja. Untuk pertanyaannya, apakah ada kebijakan tentang pengelolaan sanitasi di sekolah, seperti kebijakan wajib atau program menjaga kebersihan terhadap siswa dan guru, dan program edukasi rutin untuk siswa mengenai pengelolaan sanitasi? Baik, kalau misalkan bicara tentang kebijakan itu sebenarnya ada ya, Mbak ya. Mungkin yang pertama dari petugas kebersihan, kami membuat SOP yang harus dipenuhi oleh petugas kebersihan dalam bekerja. Ya. Kemudian ada pun program wajib yang kami buat juga dari kepala sekolah dan rekan-rekan staf yang lainnya, yaitu berupa program wajib bagi guru dan siswa setiap hari Jumat. Namanya program Jumat Bersih. Ya. Program Jumat Bersih itu setiap guru dan siswa wajib membersihkan lingkungan sekolah, mulai dari kamar mandi, kemudian lorong sekolah, selokan, ruang kelas. Nah, itu semuanya wajib membersihkan pada hari Jumat tersebut. Kemudian untuk mendukung kebijakan atau mendukung kebersihan sanitasi lingkungan sekolah, kami membuat poster-poster kecil yang ditempelkan di kamar mandi tentang cara menjaga kebersihan sanitasi, seperti menyiram jamban setelah buang air besar atau buang air kecil, kemudian membuang sampah pada tempatnya, mungkin kalau bagi yang putri membuang balut dan tisu pada tempat sampah. Setelah itu kebijakan yang lainnya mungkin kami bekerja sama dengan pihak UKS ya, membuat peraturan atau membuat program edukasi rutin yang dilakukan oleh UKS untuk memberikan arahan kepada siswa tentang pengelolaan sanitasi. Hal-hal tersebut itu kami rancang, kami lakukan untuk sebagai pengingat agar guru dan siswa itu andil dalam menjaga sanitasi. Terima kasih. Bagaimana kondisi toilet, wastafel, dan tempat cuci di area sekolah ini? Baik, untuk sanitasi ya, sebenarnya sanitasinya itu sudah baik ya, kita canangkan menjaga kebersihan sanitasi di sekolah. Mungkin yang menjadi kekurangannya itu ada beberapa kamar mandi itu kurang bersih, kayak bau. Mungkin ada beberapa siswa itu tidak menyiram setelah melakukan buang air, atau ada yang menyiram tapi kurang bersih. Terus untuk wastafel itu tidak semua area sekolah itu ada wastafel. Jadi kayak di tempat-tempat tertentu, kayak di dekat kantin, di dekat kelas, ya itu saja. Dan untuk got itu kadang itu kalau di musim hujan itu sering mampu. Ya mungkin karena ada sampah di got, itu yang menjadi kekurangan sanitasi di sekolah kami. Tapi apakah air bersih mengalir dan sabun cuci tangan serta kamar mandi memenuhi standar? Ya, sebenarnya memenuhi standar ya. Kamar mandi kita sediakan sabun, terus ada beberapa wastafel itu ada sabun. Tapi ada juga beberapa wastafel itu nggak ada sabun. Kadang kita sediain sabun, nggak ada yang laporan gitu loh kalau sabunnya udah habis. Jadi itu. Baik, di sini siapakah yang bertugas membersihkan ruang UKS dan fasilitas sanitasi? Yang bertugas itu adalah saya, jadwalnya itu setiap pagi dan juga sore setelah pulang sekolah siswa. Jadi untuk pagi hari ini saya membersihkan yang biasa saja seperti menguras ataupun mengisi ulang kamar mandi. Untuk sore hari saya biasanya membersihkan lantai kamar mandi, terus membuang sampah yang ada di kamar mandi, dan juga memberikan disinfektan pada kamar mandi dan juga UKS. Apakah ada kendala selama masalah terkait pengelolaan sanitasi di sini? Mungkin kendalanya itu kalau saya merasakan mungkin alat-alat itu kurang banyak. Terus setelah itu banyak komplain dari siswa itu ke saya karena kamar mandinya jauh, terus personalnya disediakan terbatasnya menggunakan alat kebersihan. Jadi saya membersihkannya dengan menggunakan alat saja di sana. Adakah SOP yang dibuat untuk membersihkan sanitasi seperti kamar mandi dan wastafel di sini? Mungkin ada untuk diskusinya dari sekolah itu seperti membuang sampah, terus setiap sore itu membersihkan
edukasi di setiap ruangannya. Sebelumnya apakah petugas kebersihan di sini mendapatkan pelatihan khusus ya? Sebetulnya tidak ada di SOP aja. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlita Nadaideka, mahasiswi Poltekkes Negeri Malang. Di sini saya ingin melakukan wawancara mengenai pembinaan kantin sehat di sekolah. Langsung saja ya Bu. Yang pertama, faktor apa saja yang mendukung dan yang menghambat keberhasilan pembinaan kantin sehat di sekolah? Jadi pembinaan kantin di sekolah itu kan merupakan tanggung jawab kita sebagai pengelola kantin. Terus yang bertanggung jawab itu faktor yang berpengaruh itu ada dua, kepala sekolah sama pembina UKS. Jadi mereka itu punya komitmen bareng untuk melakukan perubahan di sekolah atau di kantin sekolah untuk perubahan hidup yang lebih sehat gitu. Terus mendorong siswa untuk sadar pentingnya mengonsumsi jajanan yang sehat. Bagaimana kondisi sanitasi seperti penyediaan wastafel untuk mencuci alat mata dan wastafel cuci tangan untuk siswa? Jadi untuk wastafel cuci tangan sama wastafel untuk mencuci alat makan itu kita udah nyediain di beberapa tempat. Khususnya untuk mencuci alat makan ya. Untuk mencuci alat makan tuh para pedagang itu wajib sebelum menjual makanannya itu wajib untuk mencuci alat makannya terlebih dahulu menggunakan sabun dan air mengalir. Kemudian yang kedua ada wastafel cuci tangan. Untuk wastafel cuci tangan itu kita udah nyediain di berbagai tempat yang strategis. Terus ada lengkap dengan sabun dan poster 6 langkah cuci tangan. Selanjutnya, seberapa rutin dilakukan pemeriksaan terhadap bahan makanan dan kebersihan kantin? Untuk monitoring kita lakukan setiap 3 bulan sekali untuk memantau apa ya? Untuk mendeteksi adanya masalah makanan yang akan dijual atau masalah pada bahannya gitu. Terus untuk monitoringnya itu dilakukan oleh kepala sekolah, pembina UKS, sama pedagang itu sendiri. Apakah ada pembinaan atau pelatihan khusus bagi pedagang kantin di sekolah? Ada sih beberapa kali, tapi kita itu terhalang sama anggarannya. Jadi kayak anggarannya itu terbatas, terus mekanismenya itu kurang gitu loh. Terus kita juga mengadakan pelatihan untuk membuat jajanan, makanan, minuman itu yang sehat-sehat gitu, yang sesuai sama seleranya siswa-siswa itu, jadi ketertarikan siswa-siswa gitu. Terus pelaksanaannya itu kita setahun bisa 2-3 kali. Baik, terima kasih ya untuk wawancara ini. Selanjutnya, bagaimana keterlibatan UKS menciptakan kantin sehat sesuai indikator PHBS? Baik, terkait permasalahan kantin sehat ya, UKS itu ambil andil dalam bina suasana. Jadi kita turut andil dalam memonitoring keadaan dan kita melihat apakah ada sesuatu di kantin yang tidak sesuai dengan PHBS. Nah, yang kita lakukan adalah dengan cara kita menekankan lagi indikator PHBS di sekolah, terutama di area kantin. Kan salah satu PHBS-nya itu jajanan sehat ya, itu kita bisa menempelkan poster di area kantin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlita Nadaideka, mahasiswi Poltekkes Negeri Malang. Di sini saya ingin melakukan pembinaan lingkungan sehat. Dan di sini saya ingin mewawancarai ibu-ibu semuanya. Apakah ibu-ibu bersedia? Oke, langsung saja ya. Yang pertama, bagaimana kebijakan sekolah terkait larangan merokok, pencegahan nafsa, dan mencegah tindak kekerasan seperti bullying? Sebagai guru kemahasiswaan sudah ada kebijakan dari sekolah terkait larangan-larangan tersebut, dan kita juga sudah bekerja sama dengan orang tua, PAS dan guru. Untuk selanjutnya, bagaimana respon siswa, guru, serta staf terhadap kebijakan KTR, KTN, dan KTK? Untuk respon guru dan staf sendiri sudah sangat baik menurut saya sejauh ini, dan jika ada siswa yang melanggar sudah kita berikan sanksi yang sesuai. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana cara sekolah memberikan edukasi kepada siswa mengenai bahaya merokok, nafsa, dan bullying? Baik, menurut kami ya, kami dari pembina UKS kami itu kerjasama dengan guru-guru ya, terutama ini guru BK, itu kami berdayakan ke guru BK seperti memberikan pendidikan tentang bahaya merokok, bahaya nafsa, dan bahaya bullying, karena ya sekarang kan lagi marah ya, makanya itu kami berdayakan mereka agar mereka bisa
anak-anak. Dan mungkin kami juga membuka kayak konsep safe counseling itu loh. Nah, biar mereka itu bisa sharing terkait apa sih bahaya rokok, bahaya narkoba, dan bahaya itu dari kami. Baik, saya lanjutkan ya. Untuk selanjutnya, apa saja tantangan dan jalan keluar terhadap penegakan KTR, KTN, dan KTK? Untuk tantangannya sendiri itu berasal dari siswanya sendiri. Kadang kan ada siswa yang dia itu cukup sulit memahaminya. Jadi itu menjadi tantangan sendiri. Lalu untuk pembiasaannya itu lama-lama siswa mulai muncul kesadarannya sendiri tentang perubahan-perubahan. Baik. Yang terakhir ini saya mau nanya bagaimana peran UKS dalam menciptakan kawasan KTR, KTN, dan KTK? Baik, dengan cara menciptakan ya kita sebelumnya berdiskusi sama beberapa guru, terus sama guru BK, sama kepala sekolah terkait adanya ini KTR, KTN, sama KTK ya. Terus kami juga memberdayakan semua guru supaya guru-guru ini tetap mengingatkan ke anak-anak terkait bahaya merokok, bahaya narkoba, dan bahaya bullying ke teman-teman sebagainya. Baik, terima kasih untuk wawancara pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Karina selaku guru kesiswaan dan Bu Okta selaku pembina UKS. Terima kasih karena sudah membantu wawancara hari ini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih sebesar-besarnya.